Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa syurutin wa arkanin, dan syarat-syarat dan rukun-rukun, la budda min mura'atiha, harus dari memperhatikannya. Itu rukun-rukun dan syarat-syarat di dalam perdagangan. Fala yasihhu, maka tidak sah al-bai'u, perdagangan, haitsu, sekiranya lam yakun, tidak ada dhimnian, bukan penanggungan. Jadi kalau ini perdagangan bukan perdagangan penanggungan, nanti ada pembahasan, tidak akan sah illa kecuali bil ijabi, dengan permintaan dari sang penjual, minal ba'i'i, dari penjual, atau mayyaqumu maqamahu, atau barang siapa yang menduduki kedudukannya, walau hazlan, walaupun tidak serius, karena tidak ada syaratnya ijab qabul serius. Syaratnya ijab qabul itu harus sesuai dengan yang dilafatkan, meskipun main-main tidak serius. Dari si pembeli, penjual, atau yang menduduki kedudukannya. Apa misalnya pegawai toko yang dia tadi itu dipasrai untuk menjual barangnya, tidak ada masalah. Atau makelar misalnya, dia dibawai barang, dia yang jualkan, itu sama kedudukannya. Wahwa, yang namanya ijab itu ma yadullu, apa-apa yang menunjukkan alat tamliki, atas pemberian kepemilikan, pemberian kepemilikan, bithamani, dengan harga. Berapa harganya? Baknya ini menunjukkan thaman, harga, dengan sekian gitu. Jadi untuk mengetahui itu mana harga, itu mana barangnya, yang ada baknya, dengan. Kalau itu berupa jual beli biasa, kita menggunakan mata uang, gampang itu. Mana beli HP dengan harga 1 juta, sudah jelas. Tapi yang agak sulit itu kalau misalnya barter, sama-sama barang. Saya membeli rumah dengan mobil, berarti yang barang yang dijual ini apa? Rumah. Mobil ini sebagai harganya atau kedudukan sebagai uangnya. Dari mana taunya? Kemasukan bak, dengan. Itu. Dalalatan dhahiratan. Nah ini satu yang menunjukkan yang jelas, menunjukkan yang jelas. Misalnya apa? Kabi'tuka, seperti aku menjual kepada dirimu. Atau malaktuka, aku memberikan kepemilikan kepada dirimu. Aku memberikan kepemilikan sepeda motor ini kepada dirimu dengan harga 10 juta. Tidak apa-apa. Atau misalnya apa? Wa wahabtuka, dan aku memberikan kepada dirimu. Loh, kamu memberikan, beb? Nah ini bikadha, bikadha, nah, dengan seperti ini. Kadang-kadang ada orang itu apa ya? Apa dikatakan seolah-olah tidak kelem dunia ngono. Ente kepen jenjenan ta? Iya. Setakan aku ana jenenge wis. Tapi turung mahar iku repot iku.
Wis padha iku bayar ae. Padha kon ngomong iki cincin regane sakmene. Iya. Wa wahabtuka, aku berikan kepadamu ini cincin bikadza. Tak kei kon cincin iki le. Tak kei. Cuma gentenono bensinku 1 juta. Bensin 1 juta to ndi? Ndak nak ngedol ya padha ngedol jenenge. Paham ini? Dan harus juga ada secara adanya ijab wal qabul, penerimaan jelas minal mushtari, dari orang yang membeli, amayakumu makomahu, atau barang siapa yang menduduki kedudukannya, wakil ya, wakil sama, walau hazlan aidon, walaupun tidak serius sekalipun, guyon bisa masuk itu. Jadi misalnya aneh ini guyon, ini HP misalnya harganya 1 juta, anak ngomong, anak jual sama ente wes ini wes harga 500 ribu, jadi aku beli, dadi pak, dadi maput bu. Ya. Lu aku guyon, ndak ono hatta guyon tadi, meskipun guyon jadi. Paham ini? Nah, yang namanya gobul itu wahua gobul maya dulu, apa-apa yang menunjukkan alat tamalluki, atas kepemilikan. Ya tadi itu bithamani, dengan harga, dengan sesuatu yang dikeluarkan, dalalatan dhahiratan, satu tanda yang nampak. Misalnya apa? Ka ishtaraitu, aku membeli, seperti aku membeli. Wa tamallaktu, dan aku mengambil kepemilikan. Wa raditu, dan aku ridho. Paham ini? Tadi dikatakan itu kalau tanpa penanggungan. Jadi penjualan tanpa penanggungan itu harus ada ijab dan qabul. Berarti kalau itu penjualan yang ada penanggungan tidak perlu ijab dan qabul. Ini wa kharaja, dan keluar bima lam yakun dimniyan, dengan apa-apa yang tidak ada itu penanggungan. Keluar dari itu apa? Al bai'ud dimniyu, yaitu penjualan dengan penanggungan. Misalnya apa? Ka a'tik abdaka, bebaskan budakmu, ani dariku. Ka a'tik, bebaskanlah kamu, abdaka budakmu, ani dariku, ala alfin, atas 1000 masalan, misalnya. Maka fala yushtaratu, maka tidak disyaratkan fihi, di dalamnya penjualan dimni, penanggungan, ijabun wa qabulun, tidak perlu ijab dan qabul. Jadi bebaskanlah kamu atas budakmu dariku. Jadi anak akan bayari budak ini seharga berapa? Budakmu itu 1000. Paham ya? Maknanya gini, kalau anak mengeluarkan uang 1000, maka kamu berkewajiban untuk bebaskan budakmu. Itu penanggungan. Penanggungannya apa? Kapan dibebaskan? Wajib bayar 1000. Paham? Atau kapan dibayar 1000? Kalau setuju, diterima 1000, budaknya dibebaskan. Itu penanggungan. Paham ya? Contoh yang paling gampang gini, ini ada rumah misalnya milik Z. Anak ngomong, Z, rumah ini jualan dengan harga 100 juta, bebaskanlah rumah ini 100 juta,
kamu wakafkan kepada yayasan yatim piatu fulan. Jadi Z ini pemilik rumah melepaskan rumahnya tadi itu bukan kembali ke ana, tapi kembali kepada yang lainnya. Paham enggak? Maknanya gini, ana kalau ridho, ana mengeluarkan 100 juta, Z wajib melepaskan rumah tadi itu, tapi bukan ke ana, kepada yang lainnya. Panti asuhan bilang kemarin ini. Iya. Atau misalnya kalau Z tadi itu menyerahkan kepada panti asuhan, ana wajib bayar 100 juta. Ini kan penanggungan. Kalau perdagangan lainnya kan enggak. Ana melepaskan barang ini, HP ini, ana melepaskan rumah ini kepada Bakar, ya sudah, milik Bakar. Sama Bakar terserah, mau dibongkar, mau di tempat tinggali, mau disewakan, terserah. Tapi kalau yang kedua ini, penanggungan ini, ada yang namanya tempat keluarnya gitu. Paham ini? Nah, ketika penanggungan seperti itu tidak disyaratkan, fala yushtaratu fihi, maka tidak disyaratkan di dalamnya yang namanya penanggungan ini ijabun wa qabulun. Tidak ada ijab qabul. Bal yakfi fihi, tetapi cukup di dalamnya al-iltimas. Apa? Permintaan. Sudahlah Z, ente jual rumah ente ini 100 juta, ente berikan kepada panti asuhan. Ya sudah, diambil 100 jutanya, wassalam, rumah milik panti asuhan. Itu. Wal jawabu, atau jawab boleh jawab ya wis, ya kan? Paham ini? Wa ka'annahu, dan seolah sepertinya qala lahu, berkata kepadanya bi'tuka summa a'taktuhu anka, aku menjual kepadamu, kemudian aku membebaskan dari dirimu. Paham enggak? Jadi gambarannya tadi itu, rumah ini bukan milik ana. Kalau budak kan jauh, ya sudah, kita lihat ibaratnya dulu ya. Gambarannya ini apa? Ana punya budak, Z ngomong sama ana, ya Umar, bebaskan budak itu dari diriku dengan harga 100.000. Ya sudah, ana ambil itu 1.000, ini budak bebas. Budak ini tidak jatuh ke ana, yang bayar uang ini tidak. Paham? Contoh yang paling gampang yang ada zaman sekarang ini, budak tidak ada. Engkau lepas rumahmu dengan harga 100 juta, engkau berikan kepada ya panti asuhan, ya sudah, ya khair, ya diambil uang 100 juta, tidak diberikan ke ana sebagai pembayar, tapi diberikan kepada panti asuhan. Nah, ketika itu tidak perlu ijab qabul, cukup pengambilan dan jawab. Nah, paham ini maksudnya? Paham? Wa syartul ijabi wal qabuli, dan syarat ijab dan qabul. Tadi ijab qabul kawin torek. Ngomong ijab qabul jadi kawin. Repot ya. Pembelian ijab, permintaan untuk penjualan, qabul penerimaan. Syaratnya apa? Alla yatula faslum bainahuma urfan, tidak panjang pemisah antara keduanya ijab dan qabul. Berapa waktunya? Urfan, kebiasaan. Sekiranya itu tidak menunjukkan apa? I'rad. Ayat dulu ala i'rad, atas penentangan. Ana jual HP ana ini dengan harga 1 juta, meneng suwe. Iki gelem apa ndak? Nah, timbul kan, ini mau apa ndak ya? Oh, nah, ketika itu batal. Kalau mau beli, ulangi lagi akadnya. Atau misalnya lek gagap yo, kepuan kemburi. Tapi yo
ini ada jual ya 1 juta. Suwe ngono misalnya. Ya terserah. Berarti urfan. Ayo. Di kamplan komburi bahasa waras. Wa alla yatakhallalahuma, tidak terselah-selahi antara ijab dan qabul. Tidak terselah-selahi apa? Kalimatun ajnabiyatun, kalimat yang lain. Walau mimman la yatlubu jawabahu. Nah ini, walaupun dari seseorang la yatlubu atau la yutlabu, yang tidak diminta jawabuhu, jawabannya. Ini, anak ke toko ngejak Z, ya kan? Ayo Z, ikut anak ke toko. Mau beli apa? Mau beli HP. Khair, berangkat ke toko. Sudah jadi, berapa ini harga HP? 1 juta. Oh ya khair, jadi. Si pembeli ngomong, si penjual, ana jual HP ini kepadamu seharga 1 juta. Sing Z ngomong ya, yo 1 juta itu murah, wajib ini, enak ini, bagus, dowo, ndak mandek-mandek. Ketika itu ana jawab, aku terima, ndak sah. Karena apa? Tersela-selai dengan omongan yang lain, walaupun bukan dari orang yang tidak diharapkan omongannya. Yang diminta omong ketika itu siapa? Anak kan, sebagai pembeli. Itu paham ini? Artinya itu tidak sah, itu bukan berarti batal semuanya. Tidak sah artinya apa? Harus mengulangi akad, gitu loh. Harus mengulangi akad. Fa'intola, nah ini nih, fa'intola, maka jika panjang, bima yus'iru, dengan apa-apa yang memberikan isyarat, bil i'rad, dengan penentangan, sepertinya tidak mau ini ya, autakhallala, atau tersela-selai, bainahuma, antara ijab dan qabul, dzalika itu lam yan akid al bai'ah, itulah tidak sah yang namanya pembelian. Sawaun tafarraqo anil majlisi, baik kedua orang ini antara penjual dan pembeli sudah terpisahkan dari majelis, amla atau enggak, atau masih dalam toko, masih belum keluar, enggak bisa. Paham ini? Baik. Wa alla yataghayyara al-ijabu qabla al-qabul, tidak berubah ijab sebelum qabul. Ini anak jual seharga 1 juta. Ya apa? Oh ya wes, jadi 1 juta. Ya khair, anak jual ini seharga 1.250.000. Loh, mau jadi 1 juta? Loh, 1 juta ongkos kirim, ulangi maneng le, goblok ini. Nggak boleh, ulangi lagi. Tidak boleh berubah. Juga bisa diartikan di sini, kalau di Yaqutun Nafis itu apa? Si pihak sisi itu, sisi yang berhadapan ini belum berubah. Artinya apa? Masih ahliyah, masih berhak. Loh Beb, ono tidak berhak, ada, hilang akal. Nah, ya apa gambarannya? Ya apa ini? Mau beli apa kita? Iya, berapa harganya? 1 juta. Oh ya wis tadi ya, ya kan. Anak jual HP ini seharga 1 juta. Geblak, bek, semaput. Semaput, kasih apa? Kayu putih, apa sadar? Aku terima gobil tuh, tidak ada. Ulangi lagi. Ya itulah. Toh, anak jual 1 juta. Anak jual HP ini kepadamu 1 juta. Gendeng. Tidak bisa. Nah, itu berubah. Nah, kalau sudah adanya gobul kemudian berubah, misalnya setelah anak jual HP ini seharga 1 juta, dia mengatakan aku terima, diberikan HP, uang diterima, moro gila, ya apa? Ya sudah, HP ini tetap milik dia, artinya dipegang oleh sang wali dari si orang gila ini, gitu loh. Ya mbo apa gila? Misalnya wa ayyakbala
dan hendaknya menerima waktal ijabi, menerima waktu adanya ijab. Nah, ya. Jadi turun ijabnya gobil tuh, ayo gobil tuh, turun nih gobil tuh. Jadi sebelum adanya ijab tidak ada yang namanya qabul. Wa alla yakuna mu'allaqon, dan hendaknya tidak ada itu jual belinya bergantung. Ini sering yang kita lupa ini, Pak. Ya apa bergantung itu? Gini. Ana jual HP ini, ana jual ya. Ana jual HP ini. Guyon, Pak. Iki jelasno. Morono ngomong gobil tuh niku ngono. Jadi ndak apa-apa, Web. Ndak ono. Iki penjelasan. Tak dol sak juta, Pak, buyar. Ana jual HP ini 1 juta. Paham ya? Dengan jangka waktu 3 minggu. Tidak ada. Kenapa? Mu'allakon, bergantung bil wakti. Yang sering kita lupa gini. Ngene le. Aku gelem tuku HP-mu, tapi aku gelem ngedol HP iki, tapi kok HP iki kekno fulan bin fulan. Nah, omongan seperti itu adanya istirot, itu penggantungan dengan syarat namanya. Itu kalau terjadi sebelum akad sah. Tapi kalau di dalam akad nggak bisa. Meskipun nanti terjadi penyimpangan, tidak ada masalah. Ya apa misalnya? Aku gelem yo ngedol HP iki nang kon. Tapi kok syarate HP iki mari kon tuku, HP ini setelah kau beli, berikan kepada Z. Jangan waktu piro? Ya 3 hari wes pakaian, kemudian ya khair. Sudah. Waktu ijab dan qabul tidak boleh penyebutan. Paham ya? Ana jual HP ini seharga 1 juta kepada Z. Tapi kalau ngomong 1 juta dengan harga HP ini 1 juta dengan waktu 3 hari, tidak sah. Tapi tidak ngomong, cuma sebelum akad sudah ngomong. Kemudian setelah 3 hari ternyata oleh Z, oleh si fulan ini tidak diberikan kepada Z. Gitulah. Tidak sesuai dengan perjanjiannya, tidak ada masalah. Ente kan sudah janji, loh kan janji sebelum akad. Setelah akad barang ini murni milik ana. Mau ana berikan kepada fulan, mau ana banting depan ente, mau ana buat ganjelnya pintu, mau apa ente? Itu. Paham enggak? Ente berarti khianat. Nah, ono khianat deh. Enggak ada khianat. Paham ini? Atau yang lebih masuk, karena sudah agak malam, jadi lek ndak kena masalah-masalah zuat, ndak ngangkat ya saya. Boro muhalil lah tamnya. Nah, ndak ngerti muhalil. Engko pas golek arek-arek. Ana wong dicerai, perempuan dicerai. Sudah 3. Kalau mau balik yang pertama nggak bisa, harus menggunakan muhalil. Si bekas suaminya ngomong sama si fulan. Fulan. Ojo rame-rame tapi yo. Iya, apa oh? Stalo ojo rame percaya mek kon ya khair. Ana apa? Hat ana apa? Buka jasa ngene arek. Iya. Aku iki pegatan ngene wis 3 kabeh ngene. Terus ya apa? Aku ati balik ndak iso. Kawin nang kon wis. Tapi jok suwe. Jok suwe. Iya. Piro? 3 dino kakean wis dino. Ya wis dino wis dadi. Sumpah yo, sumpah. Lek perlu demi Allah ya ngene ya. Nanti gampang bayar poso. Kemudian ketika akad tidak boleh ngomong, gitu loh. Kalau di akad ngomong, anak kawinkan kamu dengan fulana dengan mahar sekian dengan waktu 1 hari, yaitu mut'ah jenenge, kontrak. Model lapak kayak di kontrak no ya. Nggak boleh. Tapi ini sudah terjadi omongan sebelumnya, gitu loh. Ketika akad tidak ngomong, tidak ada masalah. Baik. Setelah itu, setelah 1 hari ternyata tidak dicerai. Ayo
keren. Tahu wis aku seneng. Loh, makanya hati-hati. Ya semoga utuh rumah tangganya insyaallah ya. Nah, tapi kalau misalnya ini khianat sama anak, khianat apa boleh? Musa durung kawin tak warai. Ya kon salah dhewe. Itu paham ya? Jadi tidak ada namanya penggantungan. Baik itu penjualan barang atau yang namanya nikah tidak boleh. Illa fi nahwi, kecuali dalam semisal ingkana milki, kepemilikan. Faqad bi'tuhu, maka benar-benar aku telah menjualnya. Atau misalnya apa? Wa fi bi'tuka in syi'ta, dan di dalam aku jual kepadamu jika engkau berkehendak. Nah, berkehendak kan? Aku jual ini HP kepadamu jika kamu mau, aku terima. Mana aku terima berarti apa? Berarti dia berkehendak, tidak ada masalah. Gitulah, paham ya? Kemudian pembahasan yang terakhir aja ini. Wala yakuna muaqqatan, dan hendaknya tidak diwaktukan tadi itu. Kalau diwaktukan itu namanya bukan jual beli, tapi apa? Ijaroh, persewaan. Bedanya ijaroh sama perdagangan itu, kalau perdagangan tamlikul ain, kepemilikan barang, sedangkan kalau ijaroh tamlikul manfaah. Tamlikul manfaah yaitu penggunaan kemanfaatan, kepemilikan kemanfaatan dengan jangka waktu 1 hari, 1 tahun gitu. Tapi kalau ini mutlakon, karena kepemilikan ain ya, nanti dibahas itu di Yakut itu, di Yakut yang Imam Sabtu itu tidak boleh untuk persewaan perempuan, karena kalau perempuan itu bukan disewakan tapi nikah. Paham ya? Nanti ada ceritanya sahabat itu, yang dia tadi itu bagaimana sahabat tadi itu nanti hasil dari model seperti itu. Ada nanti terjadi seperti itu pada zaman jahiliyah. Tapi orang ini, sahabat itu sahabat yang terkenal, yang alim. Cuma pada zaman jahiliyah orang tuanya itu pernah terjadi seperti itu zaman jahiliyah dulu. Ada nanti ceritanya itu. Ini ya, paham ya? Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.